Seorang rekan kerja bertanya kepada Qin Yang mengapa Chen Na mengambil alih kliennya. Qin Yang menjawab dengan santai bahwa ia terlalu malas untuk mengurusnya dan membiarkan Chen Na mengambil alih. Ia meremehkan, mengatakan bahwa ada anak muda yang bilang mau coba dan beli M9, padahal itu tidak mungkin. Rekannya menimpali, bertanya bagaimana jika anak muda itu sungguh membeli, dan menyarankan Qin Yang untuk tidak menyesal nantinya. Qin Yang membalas bahwa ia sudah muak dengan banyak orang yang hanya membawa pacarnya ke showroom untuk pamer saja. Sementara itu, Shen Yuan sedang melakukan test drive mobil M9 yang ditemani oleh Chen Na. Chen Na menjelaskan kepada Shen Yuan bahwa mobil canggih itu dilengkapi radar laser 192 baris, dan menanyakan bagaimana rasanya setelah mengendarainya. Shen Yuan dalam hati memuji Chen Na. Ia berpikir, wah, Chen Na sangat profesional, dan wajah, perkataan, serta tubuhnya tidak kalah mengesankan dari Fang Minhui. Namun, Shen Yuan kemudian bermonolog batin bahwa sekarang di dunia otomotif, sudah biasa kalau sales wanita berhubungan dengan pelanggan pria untuk menaikkan penjualan mereka. Chen Na melanjutkan penjelasannya, bertanya apakah Shen Yuan tidak mengetahui konfigurasi dari mobil tersebut, atau apakah ia penasaran berapa harganya. Shen Yuan langsung memotong dengan bertanya apakah mobil tersebut sudah tersedia, dan jika ada, ia akan langsung mengambilnya. Dalam benak Chen Na, ia membandingkan Shen Yuan dengan pelanggan kebanyakan yang biasanya datang berkali-kali hanya untuk bertanya dan menanyakan harga. Namun, Shen Yuan hanya melakukan test drive tanpa menanyakan harganya. Chen Na bertanya-tanya apakah Shen Yuan ini orang kaya. Ia juga bingung, jika Shen Yuan memang akan membelinya, mengapa Qin Yang malah menolaknya tadi. Chen Na meminta maaf, menjelaskan bahwa untuk saat ini mereka tidak memiliki model mobil itu di showroom mereka, tetapi ada di cabang lain. Ia menambahkan bahwa jika Shen Yuan mau, mereka bisa mentransfernya ke toko dalam waktu seminggu. Shen Yuan menjawab bahwa itu bagus, dan ia akan memesan mobilnya terlebih dahulu hari itu juga. Chen Na terkejut dalam hati. Uang muka untuk mobil itu saja lebih dari 600.000 yuan, dan Shen Yuan bisa membelinya kapan saja. Ia benar-benar bertanya-tanya siapa sebenarnya Shen Yuan. Ia kemudian berkata kepada Shen Yuan, bahwa sambil ia mengambil kontrak, Shen Yuan bisa mengisi deposit sebesar 50.000 yuan. Beberapa saat kemudian, Qin Yang bertanya kepada Chen Na mengenai pelanggan tadi. Chen Na dengan singkat menjawab, dia beli. Rekan Qin Yang terkejut, bertanya, apa? Secepat itu, Qin Yang tetap skeptis, mengatakan bahwa orang itu pasti hanya pura-pura mau bayar, lalu nantinya akan tidak jadi karena banyak alasan. Rekan Qin Yang menyetujui, menambahkan bahwa ia sudah berjualan mobil selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah melihat pembeli seperti Shen Yuan. Chen Na mengumumkan dengan tegas bahwa Tuan Shen telah membeli mobil dan siap membayar penuh. Rekan Qin Yang berseru kaget. Sambil menatap Chen Na, rekan Qin Yang berseru, wah gila. Kau sangat beruntung. Matanya kemudian melirik sekilas ke arah Qin yang hanya bisa tertunduk bisu. Beberapa saat kemudian, ketika Shen Yuan dan Fang Minhui hendak meninggalkan showroom, Chen Na menyapa dari belakang. Ia mengingatkan Shen Yuan untuk tidak ragu menghubunginya jika ada pertanyaan, lalu menawarkan diri untuk mengantar mereka atau menanyakan tujuan mereka. Fang Minhui dengan cepat menolak tawaran Chen Na, mengatakan mereka akan naik taksi saja. Chen Na dalam hati berpikir, bahwa demi mempertahankan klien, ia malah membuat pacarnya tidak senang, itu mengerikan. Kemudian, ia tersenyum ramah, mengatakan ia mengerti. Dalam perjalanan pulang, Shen Yuan bertanya kepada Minhui apakah ia mau makan. Minhui menjawab singkat, iya. Shen Yuan menanyai Minhui apakah ia cemburu. Minhui memalingkan wajahnya dan membantah dengan singkat. Shen Yuan mengamati wajah Minhui yang terlihat kesal. Ia meyakinkan Minhui bahwa hubungannya dengan Chen Na hanyalah sebatas pembeli dan penjual, tidak ada yang lain. Minhui membalas dengan nada skeptis, siapa tahu kamu suka bicara sama dia terus malah minta nomornya. Shen Yuan tertawa ringan, menjelaskan bahwa itu hanya kebiasaan baginya. Setiap kali ia punya teman, ia biasanya menyimpan kontak nomornya. Minhui membalas dengan nada menuntut, ya, lain kali tidak boleh. Minhui dalam hati mengakui bahwa memang tidak ada hubungan apapun antara Shen Yuan dan Chen Na. Namun, ia bingung mengapa tiba-tiba merasa cemburu. Ia menyadari bahwa cara Shen Yuan berbelanja memang mudah menarik perhatian wanita lain. Ia berpikir ia perlu mencari cara agar Shen Yuan bisa lebih dekat dengannya. Ia kemudian menghela napas, mencoba menenangkan diri. Shen Yuan berjanji tidak akan mengulangi hal itu lagi. Ia mengajak Minhui makan dulu, dan setelah makan, mereka akan melihat-lihat di Guojin untuk membantu Minhui membeli hadiah. Dalam hati Shen Yuan berpikir bahwa tidak boleh ada yang mengganggunya lagi, ia tidak sepolos itu. Minhui mengingatkan Shen Yuan bahwa ia sudah membelikannya 2 tas kemarin. Dalam hati, Minhui berpikir bahwa meskipun Shen Yuan mampu, ia tidak perlu menghabiskan uang sebanyak itu. Ia khawatir Shen Yuan akan berpikir dirinya matre.
Shen Yuan meyakinkan Min Hui bahwa itu tidak masalah. Ia menjelaskan bahwa wajar bagi seorang wanita untuk memiliki lebih dari satu tas, lagi pula, dalam seminggu ada 7 hari, jadi setiap hari bisa menggunakan tas yang berbeda. Shen Yuan melanjutkan pemikiran internalnya, bahwa menghabiskan uang untuk pacarnya bisa memberinya cashback 3 kali lipat. Jadi, semakin sering ia berbelanja, semakin bagus, karena dengan cara itu ia bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak. Waktu berlalu singkat, kini mereka berada di sebuah restoran. Shen Yuan bertanya kepada Min Hui, "Hui, kamu mau minum yang dingin atau yang panas hari ini?" Wajah Min Hui memerah saat ia berpikir. Shen Yuan bertanya apakah ia mau minum yang panas atau dingin. Ia menduga Shen Yuan secara tidak langsung bertanya soal menstruasinya. Dengan wajah masih memerah, Min Hui menjawab, "Aku pilih yang dingin." Wajah Shen Yuan ikut memerah. Ia bertanya-tanya dalam hati ada apa dengan ekspresi Min Hui, dan apa yang sedang Min Hui pikirkan. Ia kemudian teringat bahwa terakhir kali ia bertemu Zhou Wanting adalah 2 bulan lalu, dan ia merasa harus menghabiskan uang setelah menyimpannya cukup lama. Ia berpikir, baiklah, biarkan kesalahpahaman ini menjadi lebih intens. 3 jam kemudian, mereka pulang setelah berbelanja. Shen Yuan telah membelikan Min Hui jam tangan baru seharga 12.800 yuan, tas baru seharga 50.500 yuan, dan gelang baru seharga 20.800 yuan. Min Hui dalam hati terkesima, merasa Shen Yuan terlalu baik. Sehari itu saja, Shen Yuan sudah mengeluarkan uang lebih dari 80.000 yuan. Ia terheran, padahal baru 2 hari, namun Shen Yuan sudah menghabiskan begitu banyak uang. Sebuah notifikasi dari sistem muncul, China Construction Bank, nomor kartu Shen Yuan yang diakhiri 0098 telah menerima 252.000 yuan pada pukul 11.39 tanggal 12 Mei. Saldo saat ini adalah 2.254.256 yuan. Shen Yuan berpikir, cashback dari sistem ini bukan main. Ia hanya mengeluarkan uang 50.000 yuan untuk Min Hui dan melakukan deposit sebesar 50.000 yuan, dan ia sudah mendapat uang kembali sekaligus. Meskipun 2 juta yuan itu termasuk cicilan terakhir mobil, ia merasa jika dikurangi cicilan itu, ia harus berbelanja lagi. Shen Yuan bertanya kepada Min Hui, "Hui, apa kamu tidak akan kembali ke asrama malam ini?" Min Hui menjawab singkat, "Ya." Waktu berlalu singkat, kini mereka berada di sebuah hotel. Di atas kasur, Min Hui berpikir, Chen Ling bertanya mengapa ia belum kembali ke asrama. Ia merasa malu jika harus mengatakan sedang bersama Shen Yuan. Min Hui, yang sedang berpikir mencari alasan untuk Chen Ling, terkejut dengan wajah memerah saat Shen Yuan bertanya dari belakang, "Hui, kau sudah siap?" Sambil meletakkan ponselnya, Min Hui membatin, "Maafkan aku, Ling, dia mau memanjakanku." Kemudian, Min Hui berucap, "Tapi aku belum mandi." Shen Yuan membalas, "Enggak apa, aku suka bau badanmu." Min Hui mendesah pelan, memanggil nama Shen Yuan dengan nada intim. Shen Yuan berbisik, "Bau tubuhmu itu memikatku." Min Hui berucap pelan, "Jangan kasar ya," diikuti dengan desahan lembut, "Ah." Shen Yuan. Setengah jam kemudian, Min Hui dalam hati berpikir, ternyata Cheng Ling benar, ini tidak terlalu mengerikan. Shen Yuan berpikir, ia tidak menyangka Min Hui seperti ini. Tadi itu menyenangkan, tetapi ia juga merasa sangat lelah. Ia menduga dirinya kurang berolahraga selama 2 bulan ini, membuatnya jadi kelelahan. Sambil memutar badannya ke atas Shen Yuan, Min Hui bertanya dengan nada manja, "Shen Yuan, bagaimana kalau kita melakukannya lagi?" Shen Yuan berseru kaget, "Ah, tunggu sebentar ya Hui, aku istirahat dulu." Dengan wajah menggoda, Min Hui membalas, "Enggak mau, aku maunya." Keesokan paginya, Shen Yuan baru saja kembali ke asrama. Ia berpikir bahwa sistem memberinya cashback untuk pelunasan utang. Total utangnya dari beberapa aplikasi pinjaman dan kartu kredit adalah 52.000 yuan, dan ia memutuskan untuk melunasinya terlebih dahulu. Shen Yuan juga teringat masih ada 100.000 yuan yang ia pinjam dari Liu Hang. Tiba-tiba, notifikasi bank muncul di ponselnya, menunjukkan 2 kali pemasukan dana yang signifikan. Ia membatin, betapa teman-teman lamanya semua menjauhinya, hanya Liu Hang yang tanpa ragu membantunya saat kesulitan. Teman sekamar Shen Yuan menyapanya dengan nada akrab, memanggilnya, "Saudara Shen, dasar brengsek." Ia menanyakan kemana Shen Yuan semalam tidak pulang ke asrama, lalu bertanya apakah ia sudah melihat pesan grup dan akan ikut reuni malam itu. Teman sekamar itu menunjukkan isi grup chat. Pembelian BMW baru oleh Li Zanpeng menjadi topik utama diskusi, memicu komentar tentang kekayaannya dan pertanyaan tentang penampilan sales wanita. Ia juga melihat ajakan untuk berkumpul dan bersenang-senang malam itu.
Teman sekamar Shen Yuan kemudian mengeluh bahwa Li Zanpeng si brengsek itu membeli mobil, dan ia curiga Li Zanpeng menyuruh ketua kelas mengatur acara reuni ini hanya sebagai kedok untuk pamer, yang sungguh menjijikkan baginya. Namun, ia merasa sayang jika tidak pergi karena uang kas 200 yuan miliknya akan sia-sia. Shen Yuan sendiri berujar bahwa Li Zanpeng ini memang suka pamer, tapi sudahlah. Ia menyuruh teman-temannya saja yang pergi, karena ia tidak ikut. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk dari Li Yuhang, mengajaknya untuk makan dan nongkrong di bar malam itu. Sebuah notifikasi sistem muncul di hadapan Shen Yuan. Misi baru berfokus pada karir, ia akan menerima dana investasi khusus 1 juta yuan yang harus diinvestasikan dalam seminggu, dengan janji cashback 2 kali lipat dari semua pendapatan bisnis. Shen Yuan berpikir, jadi kali ini misinya berfokus pada karir. Kebetulan sekali, ia memang sedang memikirkannya, karena uang sebanyak ini di rekening juga harus memiliki asal-usul yang jelas. Ia terpikir bahwa kafe bar milik Li Yuhang sedang dalam renovasi, mungkin ia bisa berinvestasi di sana untuk coba-coba. Shen Yuan segera membalas pesan Li Yuhang. Isi pesan itu kembali menunjukkan ajakan Li Yuhang untuk bertemu di bar malam itu. Balasan dari Shen Yuan adalah ia akan datang dan menemaninya bersenang-senang jika Li Yuhang mengirimkan lokasi. Singkat waktu, malam hari pun tiba. Shen Yuan akhirnya tiba di ruang VIP Chenglong, restoran Nanjing. Di sana, Lin Guangyao sudah mengeluh kepada bos Li bahwa ia sudah hampir kelaparan karena masih menunggu siapa lagi. Xie Haiji kemudian bertanya apakah semua orang penting sudah hadir, dan Zhao Zenggang menimpali bahwa orang penting juga tidak akan datang terlambat. Li Yuhang menenangkan mereka, menyuruh agar tidak buru-buru karena di meja ada buah dan camilan, lalu memberitahu bahwa Shen Yuan sebentar lagi akan sampai. Mendengar nama itu, Lin Guangyao terkejut, menanyakan apakah itu Shen Yuan dan mengapa ia masih diundang karena keluarganya sudah bangkrut dan ia bukan lagi dari kalangan mereka. Li Yuhang membalas dengan tegas bahwa malam itu ia yang traktir, bukan dengan uang Lin Guangyao, jadi mengapa harus tidak sabar. Ia menjelaskan bahwa Shen Yuan adalah sahabat masa kecilnya selama bertahun-tahun, jadi tidak bisa disamakan dengan yang lain. Lin Guangyao akhirnya mengalah, menyatakan bahwa jika bos Li bilang tunggu, maka mereka hanya bisa menunggu. Wanita berambut ungu di sebelahnya mengeluh pada Lin Guangyao, memanggilnya, Kakak Yao, dasar menyebalkan. Karena ia tidak mau jadi pacarnya tapi setiap kali selalu menyentuhnya. Lin Guangyao kemudian bertanya kepada sepupunya yang lain apakah pacarnya bilang ia juga akan datang malam itu dan mengapa belum sampai. Xie Haiji menjawab bahwa pacarnya terjebak macet di jalan, kemungkinan masih butuh sekitar belasan menit lagi. Lin Guangyao dalam hati mencibir bahwa keluarga sepupunya selalu menjadi pengikut keluarganya. Kalau bukan karena ia membawanya, sepupunya itu bahkan tidak punya kualifikasi untuk menghadiri acara seperti ini. Ia juga tidak tahu keberuntungan macam apa yang didapatkan sepupunya sampai bisa mendapatkan pasangan sehebat itu. Ia melanjutkan monolog batinnya, terutama tentang rok ketat dan kemeja putih pasangan sepupunya itu yang sungguh menggoda dengan gaya wanita kantoran. Mana ada pria yang bisa menahan godaan seperti itu? Lagi pula, sepupunya dan pacarnya juga belum menikah, ia berpikir siapa tahu ia masih punya kesempatan. Tiba-tiba Shen Yuan masuk ruangan dan langsung meminta maaf karena sudah membuat mereka menunggu. Li Yuhang menyambutnya dengan candaan, memanggilnya, dasar brengsek, dan menanyakan mengapa ia datang terlambat. Shen Yuan menjelaskan bahwa di jalan macet, ia curiga sopir Didi itu sengaja memutar jalan dan malah menuju tempat yang macet. Li Yuhang berseru, memanggil sopir itu, sialan, dan menyarankan agar Shen Yuan melaporkannya. Lin Guangyao dalam hati mencibir Shen Yuan karena naik taksi, sementara semua orang datang dengan mobil mewah. Ia lalu berkata kepada Shen Yuan dengan nada sinis, menyebutnya yang paling beruntung karena semua orang mengemudi sendiri, tapi tak disangka Shen Yuan sudah punya sopir pribadi. Tiba-tiba seorang wanita datang dari pintu ruangan. Ternyata itu adalah pacar Xie Haiji, Chen Na, sales mobil yang sebelumnya melayani Shen Yuan. Chen Na meminta maaf karena datang terlambat akibat jam sibuk habis kerja. Xie Haiji memperkenalkan Chen Na sebagai pacarnya, sales di dealer Yao Yao Lingxian 4S, dan mengatakan kalau ada yang mau beli mobil bisa cari dia. Xie Haiji tiba-tiba merasa lebih unggul. Ia berpikir, soal uang, mungkin ia tidak bisa menandingi yang lain, tapi pacarnya jauh lebih cantik daripada pacar mereka. Chen Na mengenali Shen Yuan sebagai Tuan Shen yang kemarin baru mengambil mobil. Ia membatin bahwa karena Tuan Shen tidak menyapa lebih dulu, ia akan bersikap seperti pertama kalinya bertemu. 40 menit kemudian, Li Yuhang mengumumkan bahwa semua sudah makan kenyang dan meminta perhatian sebentar. Ia menyampaikan keinginannya untuk membuat kafe barnya lebih baik, dan bertanya apakah ada yang berminat berinvestasi serta bekerja bersama, mengingat mereka semua adalah saudara baiknya. Li Yuhang menjelaskan perkiraan biaya investasi sekitar 2,4 juta, dan ia akan melepas 30% saham, jadi investasinya sekitar 700.000.
Li Yuhang kemudian bertanya bagaimana menurut mereka. Lin Guangyao dalam hati mencibir bahwa keluarga Bos Li punya keuntungan tahunan hingga puluhan juta, tapi untuk 700.000 saja masih butuh orang lain buat investasi. Ia menduga pasti investasi Li Yuhang sebelumnya gagal, dan ayahnya sudah tidak memberinya uang lagi. Xie Haiji langsung merespons bahwa ia tidak bisa ikut dalam investasi ini karena butuh 2 tahun baginya untuk mengumpulkan 700.000. Sementara itu, Zhao Zenggang mengeluh mengapa ajakan makan malah membawa-bawa investasi. Ia merasa itu bukan gaya Bos Li. Semua orang tertunduk diam. Ada pemikiran umum bahwa pada saat seperti itu, siapa yang berbicara, dialah orang bodoh. Li Yuhang dalam hati kesal, memikirkan orang-orang ini biasanya mencarinya untuk makan dan minum, dan selalu dia yang membayar. Sekarang ketika ia butuh bantuan, kalau Shen Yuan masih bisa dimaklumi, tapi yang lainnya kenapa seolah sudah mati saja. Li Yuhang kemudian meninggikan suaranya, menanyakan mengapa setelah makan mereka semua langsung jadi bisu dan kenapa tidak ada yang berbicara. Lin Guangyao mulai menjelaskan bahwa ia merasa belum saatnya untuk investasi. Ia menyarankan jika masalahnya hanya soal perputaran dana yang sedikit, semua orang bisa mengumpulkan beberapa ribu dulu untuk membuka toko, dan nanti setelah Li Yuhang mendapat uang, barulah membayar mereka kembali. Xie Haiji menyetujui, menambahkan bahwa jika mereka masuk saham di tengah jalan, itu pasti tidak adil untuk Li Yuhang. Dengan cara ini, meskipun Li Yuhang nanti untung, ia tidak akan merasa dirugikan, lalu menanyakan apakah semua setuju. Sementara itu, Zhao Zenggang dalam hati mengomentari bahwa investasi Bos Li sebelumnya sudah dilihat oleh semua orang, dulu restoran hotpot dan KTV-nya berantakan, dan sekarang malah buka bar, itu sama saja seperti membuang uang ke laut. Pikiran-pikiran lain muncul di benak yang hadir, kau ini, kalau butuh uang bisa pinjam secara pribadi, kenapa harus membuat semua orang terlibat? Dan juga, sialan, semua orang di sini bergantung pada keluarga, uang saku saja tidak cukup. Li Yuhang menanggapi bahwa ia hanya ingin mengajak kerjasama dan mencari uang, tapi kalau sampai jadi berutang untuk meminjam uang, itu tidak perlu sama sekali. Li Yuhang dalam hati merasa masih terlalu berharap pada saudara seperti ini, apalagi Lin Guangyao. Padahal ia jelas-jelas bilang investasi saham, tapi Lin Guangyao malah menganggap ini pinjaman. Li Yuhang kemudian menyatakan bahwa pinjam uang itu urusan belakangan, dan kalau memang tidak ada yang tertarik, ya sudah, lupakan saja. Lin Guangyao kembali menimpali, begitulah, Bos Li. Ia merasa membicarakan investasi saham itu tidak ada gunanya, dan mengajak mereka untuk makan, minum, dan menikmati saja malam itu. Shen Yuan dalam hati berpikir bahwa waktu keluarganya bangkrut, sudah terlihat jelas sifat mereka. Ia merasa Li Yuhang kenapa masih berharap pada mereka, padahal mereka semua itu cuma orang yang bisa hidup mewah karena bergantung pada keluarga, hanya pemboros. Li Yuhang kemudian berkata, kalau ingin terus bersenang-senang, silakan. Aku pergi duluan. Shen Yuan kemudian memecah keheningan dengan mengatakan bagaimana kalau 700.000 itu, ia yang akan berinvestasi. Semua orang langsung terdiam, begitu pula dengan Li Yuhang yang tadinya hendak pergi, langsung berhenti dan menoleh ke arah Shen Yuan. Lin Guangyao tertawa hambar, menyuruh Shen Yuan untuk tidak bercanda seperti itu karena mereka bukan baru pertama kali kenal. Yang lain juga menimpali, menganggap tidak ada gunanya pamer seperti itu. Zhao Zenggang menyarankan Shen Yuan lebih baik pergi ke kamar mandi dan cuci muka agar ia sadar, karena Bos Li sedang kesulitan, dan tidak baik bercanda seperti itu. Xie Haiji menasihati Shen Yuan, memanggilnya saudara, mengatakan ia lebih tua dan punya lebih banyak pengalaman. Ia menegaskan bahwa banyak hal harus tahu batas, dan sekarang masalah Shen Yuan bukan lagi soal batas, tapi sudah mulai kebanyakan bicara. Lin Guangyao kembali menegaskan, benar, Shen Yuan. Ia bertanya apakah Shen Yuan tidak sadar barusan datang dengan apa, dan bahkan menawarkan akan membayar ongkos taksi Shen Yuan bola-balik jika perlu. Chen Na dalam hati heran, mengapa semua orang berpikir Shen Yuan cuma pamer ingin berinvestasi 30% saham. Ia membatin bahwa baru kemarin Shen Yuan membeli mobil seharga 600.000, jadi bagi orang dengan kemampuan finansial seperti itu, investasi 700.000 adalah hal yang normal. Chen Na ingin membantu Shen Yuan, tapi ia tahu sebagai orang luar, campur tangannya justru akan membuat masalah ini semakin rumit. Ia bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan. Shen Yuan kemudian berkata dengan tenang bahwa 700.000 sudah ditransfer, dan meminta mereka melihatnya. Li Yuhang segera mengecek notifikasi di ponselnya, dan ia memandang Shen Yuan, terdiam seolah ingin mengatakan sesuatu. Dengan tangan bergetar, Li Yuhang membaca notifikasi di ponselnya yang menginformasikan bahwa kartunya dengan nomor akhir 5854 telah menerima 700.000 yuan pada tanggal 13 Mei pukul 19.42. Lin Guangyao bertanya kepada Bos Li ada apa ini, dan Li Yuhang hanya bisa menyuruhnya untuk melihat sendiri. Lin Guangyao, yang melihat layar ponsel yang dipegang Li Yuhang, terkejut sampai bola matanya memutih.
Ia berseru bertanya apakah itu jumlah transfer Shen Yuan dan mengapa ada begitu banyak angka nol. Ia lalu menghitung dengan teliti angkanya, 1, 2, 3, 4, 5. Sialan, benar-benar 700.000. Chen Na tampak terkejut dan sedikit berpikir melihat perubahan drastis dalam suasana. Ia membatin, tiba-tiba, keadaannya berubah. Seseorang bertanya kepada Lin Guangyao apa yang ada di chat itu. Lin Guangyao segera menjawab bahwa ia punya urusan penting di rumah dan sebaiknya lain kali saja. Xie Haiji bersikeras menanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Lin Guangyao menyuruhnya sudahlah, lebih baik pergi saja karena paman dan bibinya sedang mencarinya. Xie Haiji bersikeras membantah, mengatakan tidak, mereka tidak mencarinya. Lin Guangyao dalam hati mencibir bahwa sepupunya sendiri tidak punya sopan santun. Ia memutuskan sudahlah, ia tidak mau berurusan dengannya. Namun, ia juga berpikir, kalau Shen Yuan punya penghasilan, kenapa dia masih mengincar adiknya, dasar tukang pamer. Zhao Zenggang dalam hati bertanya-tanya mengapa Lin Shao yang dulu berbeda sekali. Ia lalu bertanya kepada Li Shao apa isi catnya. Setelah melihat isi catnya, Zhao Zenggang pun segera berkata ia mau pulang karena punya urusan di rumah juga. Yang lain pun menyusul, mengatakan mereka juga akan pulang dan mengucapkan sampai jumpa lagi pada Li Xiao. Xie Haiji kebingungan, meminta mereka menunggu dan bertanya kenapa mereka malah pulang. Chen Na kemudian mengajaknya pulang saja. Kemudian di luar ruangan Xie Haiji bertanya apa yang Chen Na katakan, bagaimana ia bisa tahu soal catatan transfer tadi, dan bukankah ia tidak membaca chat. Chen Na menjawab bahwa Shen Yuan memesan M9 lengkap darinya kemarin. Xie Haiji memegang lengan Chen Na untuk menghentikan langkahnya, terkejut bertanya, "Hah? Benarkah?" Chen Na menjawab mengapa ia harus berbohong padanya, ia masih punya bukti pembelian mobilnya di teleponnya. Xie Haiji mulai mengeluh kepada Chen Na bahwa ia tidak pernah buruk kepadanya, tapi mengapa Chen Na tidak memberitahunya soal orang kaya ini. Ia merasa Chen Na tidak adil dalam hal ini, dan ingin melanjutkan perkataannya untuk lain kali. Chen Na memotongnya tegas, mengatakan tidak ada lain kali, Xie Haiji. Ia baru tahu seperti apa Xie Haiji sekarang dan menyesal bertemu dengannya, lalu meminta Xie Haiji untuk tidak menghubunginya lagi. Beberapa saat kemudian, Li Yuhang berkata kepada Shen Yuan bahwa kalau ia tahu Shen Yuan kaya, ia tidak perlu mengeluarkan uang untuk ini semua. Shen Yuan menimpali, sekarang kau tahu kan, mereka itu ada hanya di waktu senang saja. Shen Yuan kemudian meminta Li Yuhang menceritakan impiannya membuka bar. Ia menjelaskan, meskipun ia cuma pemegang saham kecil, ia bisa merencanakan pengaturan untuk masa depan. Li Yuhang dengan semangat menjawab oke dan meminta Shen Yuan mengizinkannya menceritakan dulu soal rencananya. Setengah jam selanjutnya, Shen Yuan membahas gaya renovasi dan kondisi operasional dengan Li Yuhang. Li Yuhang memuji Shen Yuan, mengatakan dasar bego, ia kuliah bukan buat main, dan ia punya wawasan yang bagus tentang bisnis. Shen Yuan menanggapi bahwa ini namanya bakat bisnis, tapi ia tidak punya banyak waktu untuk ke toko setiap hari, jadi ia butuh manajer toko. Sejam kemudian, chat Chen Na muncul, memberitahu mobil Shen Yuan tiba Jumat. Shen Yuan membalas ia tak buru-buru, dan bertanya apakah Chen Na punya waktu besok malam untuk membahas mobil langsung. Chen Na merespons heran, Shen Yuan berpikir Min Hui sekarang masih seperti pohon uang mini. Duit yang bisa dipetik sedikit, jadi ia harus membuat strategi agar bisa panen lebih besar lagi. Ia kemudian mengirim chat kepada Chen Na, sampai jumpa di tempat minum lantai 4 di Golden Center. Shen Yuan membatin, belum lagi, penampilan dan bentuk tubuh Chen Na bagus sekali, jadi tidak ada salahnya mengeluarkan uang untuk wanita cantik seperti dia. Singkat waktu, esok pagi pun tiba di tempat yang dijanjikan. Chen Na menunggu, bertanya-tanya Tuan Shen belum datang, apakah ia datang terlalu awal. Sementara itu, dari jauh, seorang pria tua berpakaian rapi memperhatikan. Ia dalam hati bertanya-tanya apa yang Chen Na lakukan di sana dengan pakaian kantor. Ia berpikir belum pernah punya kesempatan untuk menggoda si kecil imut ini sebelumnya, dan hari itu ia akhirnya mendapat kesempatan itu. Manajer umum Zheng Xianyong dari toko 4S berkata kepada bawahannya bahwa hari itu mereka bisa mencari tempat makan sendiri karena ia punya urusan lainnya. Bawahannya menjawab baiklah jika bapak sedang sibuk. Kemudian di lift, dua bawahan manajer umum Zheng Xianyong tadi mulai bergosip. Salah satunya bertanya, menurutmu Chen Na bakal diterima manajer, tidak ya? Yang lain menjawab ia rasa tidak, Chen Na tidak akan seperti itu. Bawahan pertama kembali bertanya, cewek mana yang mau makan sendirian di tempat seperti itu? Bawahan yang lain lalu bergumam, itu berarti. Mereka menyimpulkan bahwa mungkin Chen Na datang untuk membuat pertemuan dan sengaja agar Zheng Xianyong bertemu dengannya. Mereka juga merasa Chen Na biasanya cukup serius, tapi tidak menyangka ia seperti itu. Tanpa mereka sadari,
di lift tersebut ada pacar Chen Na, Xie Haiji, yang mendengarkan pembicaraan mereka. Xie Haiji dalam hati bertanya, Chen Na, dia bertemu dengan siapa? Fokus adegan kini beralih ke manajer Zeng dan Chen Na. Manajer Zeng bertanya apakah Chen Na juga makan di sini, dan jika ia sendirian, ia menawarkan untuk makan bareng. Chen Na meminta maaf, mengatakan ia sudah membuat janji dengan temannya. Manajer Zeng dalam hati berpikir cewek ini susah sekali didekati. Ia kemudian berkata kepada Chen Na bahwa lagi pula ia atasannya, memangnya kenapa kalau ia mau makan siang bareng. Chen Na menjawab maaf, ia meminta manajer Zeng menjaga jarak. Ia mengingatkan bahwa bapak sudah punya keluarga dan seharusnya tidak melakukan ini. Sambil duduk mendekat, manajer Zeng berkata ternyata Chen Na keberatan karena ia punya keluarga. Ia menambahkan, itu mudah, ia tinggal cerai saja. Kemudian dari jauh, Xie Haiji mengamati. Ia dalam hati bertanya, Chen Na mencampakkannya lalu berhubungan dengan pria lain. Ia marah, apa Chen Na meremehkannya, penghasilannya bisa sampai 500.000 yuan, mobilnya mewah, apa yang kurang? Xie Haiji berseru dalam hati, gila, aku dikalahin sama babi tua. Sambil menangis, Xie Haiji berteriak, bajingan, kalian berdua berselingkuh di belakangku, kan? Chen Na bertanya apa maksudnya. Manajer Zeng balik bertanya siapa Xie Haiji. Xie Haiji langsung memukul manajer Zeng sambil berteriak, seharusnya aku yang tanya siapa kau. Manajer Zeng langsung memegang keras Xie Haiji dan bersiap memukul balik. Ia berteriak, orang gila dari mana kau? Kau bahkan berani memukulku. Dari pintu masuk kafe, Shen Yuan melihat kejadian itu. Ia dalam hati bertanya, Xie Haiji, ada apa ini? Shen Yuan membatin, kalau saja itu bukan si gendut kambing hitam, hidupnya pasti tidak sengsara. Sementara itu, Chen Na berjalan ke arah Shen Yuan. Shen Yuan langsung menarik tangan Chen Na, berkata, Nona Chen, ayo kita pergi. Abaikan saja mereka, kita pergi dulu dari sini. Sesaat kemudian, adegan beralih. Shen Yuan dan Chen Na sudah berada di dalam mobil. Chen Na menjelaskan bahwa sebenarnya ia baru bekerja bersama Xie Haiji setengah bulan. Saat acara makan malam, ia sadar kalau karakter Xie Haiji sangat buruk, dan untungnya mereka berpisah malam itu. Shen Yuan menanggapi, untungnya kelakuan asli orang seperti dia sudah ketahuan lebih awal, sekarang semua urusan sudah selesai. Chen Na berkata Shen Yuan salah, karena orang yang dipukuli itu adalah bosnya. Ia yakin bosnya pasti akan menjatuhkannya bagaimanapun caranya. Shen Yuan menjawab bos seperti dia itu tidak cocok untuk Chen Na, lebih baik ia pindah tempat kerja saja. Chen Na mengeluh bahwa sekarang mencari pekerjaan itu sulit. Kalau ia harus merintis dari awal, semua pelanggannya akan hilang begitu saja. Sambil melihat ke arah kafe yang ia lewati dengan mobilnya bersama Shen Yuan, Chen Na berkata ia sebenarnya sudah lelah menjadi sales. Ia juga mau pindah profesi, contohnya buka kafe kecil untuk dirinya sendiri. Namun, harga satu toko bisa sampai 40.000 yuan, dan ia mana punya duit sebesar itu. Shen Yuan bertanya apakah Chen Na mau membuka kafe. Ia berkata tidak apa-apa kalau tidak punya modal, dan menanyakan bagaimana kalau ada yang mau berinvestasi. Shen Yuan dalam hati membatin bahwa selain 700.000 yuan milik Li Yuhang, ia sekarang punya 300.000 yuan dalam dana investasi khusus. Chen Na tersenyum sambil menepuk-nepuk paha Shen Yuan, mengatakan ia akan berhenti bekerja jadi bisa membantunya bekerja. Shen Yuan dengan wajah serius berkata, oke, besok kau harus mengundurkan diri. Aku sudah menginvestasikan 300.000 yuan untuk membuka kafe, dan mulai sekarang, kau yang akan membantuku. Chen Na terdiam sejenak. Chen Na menatap Shen Yuan dengan ekspresi sangat terkejut, mulutnya sedikit terbuka saat ia berseru, hah. Dari sudut pandang Shen Yuan, terlihat indikator hati dengan angka 64. Shen Yuan dalam hati berpikir ia sedikit khawatir kalau semisalnya Chen Na tidak tertarik. Tapi sekarang, pendapatannya naik lagi.